Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Moderator, Saudara Ahmad Muzami, kemudian yang kami hormati panitia, dan yang kami hormati yang mulia kawan-kawan rekan para pembulu beserta kegiatan penguatan literasi beragama bagi pembuluan angkatan yang kedua ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini masih ada rekan-rekan kita yang di luar. Kalau di foto nanti tidak bagus, jadi minta tolong ke kawan-kawan yang belum hadir dikontak supaya masuk, karena ambo kini kawan-kawan tidak menyampaikan materi dong, tapi berbagi informasi. Nah, rasanya kalau tidak ambo sampaikan itu kok timing kita itu cuma tinggal September ini udah hampir separuh. Oktober ini udah hampir sepertiga habis, 4 sekarang, dan waktu yang efektif itu palingan Oktober separuh, November full, kemudian separuh Desember. Nah, kita tidak ingin nanti ada kendala bagi kawan-kawan yang naik pangkat, karena kemarin itu, mohon maaf kami sampaikan, kita sampai ditegur oleh BKN Pekanbaru. Kita kemarin itu sampai ditegur BKN Pekanbaru karena timingnya untuk periode kenaikan pangkat Oktober itu akhir Juli itu sudah selesai penilaian. Nah, ini kita bulan Agustus masih ada juga mencukupi yang kurang. Itu karena sangat tolerannya dinilai provinsi. Nah, akhirnya kita kena tegur dari BKN Pekanbaru. Efeknya itu Bapak-bapak, kalau Pekanbaru itu negurnya cuma sekali, 2 kali, 3 kali, ya kalau sudah dilengkapi masuk daftar cadangan, naik pangkatnya periode April tahun depan. Nah, demikian juga yang ke Jakarta, yang dari 4A ke 4B, atau yang kemarin Mas Rizal dari D3D ke 4A ya, itu paknya tidak ada. Nah, coba bayangkan paknya 2018 keluar, SK yang dari pusat yang jadi bidu kepegawaian SK yang passing itu kan dari pusat. Itu angkanya gelondongan itu nggak diterima orang PKN, harus diurai. Contoh 380, yang 380 ini apa? Dari mana datangnya? Itu rumusnya 3D 8 tahun. Ya Pak. 3D 8 tahun itu diberi angka kredit gelondongan 380 sampai 382.
Nah yang 382 itu mana? Itu harus diurai. Nah terpaksa lah itu dikejar. Dari 23 yang kebetulan yang mengelolanya Pak Muzami, mulanya yang masuk 23. Oke, closing. Sudah di closing 23. Datang lagi di WA ini 5 27. Terus bikin lagi SK-nya untuk yang supaya yang menandatangani tidak bisa pula kanwil yang sekarang PLT, tapi kanwil yang lama. Yang memarafnya tak bisa pula kasih dulu sekarang. Yang memarafnya kasih dulu. Kabin urais dulu. Nah, sampai 33. Akhirnya terundur berapa terakhir Pak Muzami? 56. Coba bayangkan. Makanya ada stressing kami kepada kawan-kawan, punya WA itu dibuka. Itu stressingnya seperti itu. Yang kawan-kawan kepala KUA yang masuk kepala KUA itu kan tak banyak, 173 apa orang-orang urais bidang di dalam. Jadi WA itu dibuka. Bagi kawan-kawan kepala KUA tolong bagi informasi itu. Karena kalau seluruh penghulu dimasukkan di dalam grup satu WA itu tak bisa. Karena kapasitas WA itu 200 berapa? Hah? 256. 256. Jumlah kita semuanya 322 dikurang 1 setelah Faisal meninggal. 322 kita semua. Berarti 321. Nah, jadi kan kasihan. Sudah tua-tua lagi, gimana lah ngomongnya gitu kan. Nah, jadi kawan-kawan, jadi stressingnya kalau punya WA itu tolong dibuka WA-nya. Nah, jadi kalau saya yang sering saya buka itu WA-nya forum kasih hulu nasional, keluarga bidang urais, penghulu fungsional, penghulu sumber, KUA berintegritas, Bimas Islam berintegritas. Itu yang sering saya buka. Jadi kalau yang lain-lain itu tidak buka, kadang-kadang sampai 10.000 Nah, karena di situ sumber informasi semuanya. Tapi pas membukanya yang banyak itu innalillah wa inna ilaihi raji'un gitu. Nah, jadi yang banyak innalillah. Jadi tempilah yang informasi pentingku dengan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, Bang Mas Rizon itu prode kenaikan pangkat Oktober ya Pak? Iya. Itu entah bagaimana lah sekarang. Untunglah orang Jakarta itu agak toleran karena kita ada di dalam. Yang memegangnya itu adalah Pak Mahzaini sama Ngufron. Nah, dia bantu juga. Nah, oleh sebab itu kepada kawan-kawan, apalagi hari ini ada perubahan yang sangat mendasar yang harus kita kejarkan. Di samping ada pekerjaan besar pasca closingnya 2021 ini. Nah, jadi kita ada perubahan kitab. Nah, kalau sekarang yang kita pakai itu adalah Permenpan 62 2005, kemudian PMA berapa yang 2008 tentang penghitungan angka kredit penghulu, kemudian tambah buku hijau keputusan Kanwil 2018. Barangkali itu hari ini yang kita pakai.
Nah, untuk 2022 itu semuanya dihapuskan. Jadi terpaksa itu dimasukkan ke dalam museum semuanya. Nah, apa stressingnya kepada kawan-kawan? Setidaknya PMA dengan keluarnya PMA 16 kemarin itu kan sudah kita share di grup. Rasanya tidak ada lagi kawan-kawan penghulu yang belum memprint out ini. Yang belum memprint out ini karena informasi mendasarnya itu ada di ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Kalau yang ketentuan umum rincian kegiatan kompetensi peningkatan dalam jabatan bla 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 ini, kemudian yang di atasnya ada per KBKN nomor 6 dan per KBKN nomor 14, kemudian Permenpan 9, itu lakunya adalah 2022. Nah, jadi Bapak-bapak, kawan-kawan, sekarang ini kita brainstorming. Nah, pemanasan. Nah, kita pemanasan hari ini. Ini tak perlu lah, supaya cepat pula kita pulang, gitu kan? Mudah-mudahan kalau bisa selesai jam 2:30, kita closing jam 2:30. Tadi ada Pak pengumuman Pekoto tadi kuasa saya kok bersih, ya kan? Sekali tinggi. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi. Tim penilai kinerja Japung Penghulu adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan angka kredit penghulu. Keteledoran kita hari ini, Bapak-bapak, kawan-kawan, kontrak kerja awal tahun itu sering terlupakan. Maka untuk tahun 2022 itu kita akan membuat sebuah kotak di dalam laptop itu, kumpulan kontrak kerja penghulu. Yang diminta itu adalah dalam bentuk PDF yang ditandatangani oleh atasan langsung. Jadi jelas nanti sasaran kerja dengan realisasi yang dilakukan. Nah, kadang-kadang Bapak-bapak, kawan-kawan, dari kontrak kerja awal tahun yang disusun itu kontrak Pak Jano kontrak, SKP tagak suram, angka kredit tagak suram, lupa tagak suram. Nah, coba bayangkan. Nah, kalau sekarang kita masih toleransi, tapi Jakarta tidak ada toleransi, Bapak-bapak. Kalau Bapak-bapak dari 3A ke 3B, 3B ke 3C, 3C ke 3D, 3D ke PA, no problem. Awak masih bersaudara. Kita orang bersaudara. Ya, kita orang bersaudara. Ada yang menelpon malam-malam, Bang, aku tidak bersemua ke kredit Pak, mampu segitu Pak. Tentu berapa penilai? Apa persoalannya? Inyo penghulu muda 3C
Di KUA itu ada penghulu pertama 3B. Dilaksanakan kegiatan tugas limpah penghulu pertama. Boleh nak? Tidak boleh. Dilaksanakan dihitungnya. Hah? Betul. Allah. Orang punya, Yang utama. orang punya diambil dia pak. Nah, Mudah lah. apa soalnya? Pak Kua lama izinan bagasi. Itu bahasanya. Pak Kua lama izinan bagasi. Tentu dia mau menjawab, barana lah izin Pak KUA kalau regulasi dan ditabraknya, ambu yang tak bisa lo pakai lah. Tak bisa berkilah. Artinya yang mengambil karajo kawan. Kawan yang di bawahnya lo nasi ambilnya kan kuat tuh. Sudahlah ngerti gobe, itu kan naik lo ke 3C gitu kan karajo lo diambil lo. Kok iyo lah iko jas pro jas transportasi profesi dia. Kok indah lo. Barangkali kawan lo kan kebanyakan kali kawan lo kan. Nah, jadi iko bapak keselarasan. Jadi kontrak kinerja awal tahun itu nanti akan kita minta melalui surat ke kabupaten kota dan PDF-nya dikirimkan ke seksi hulu. Nah, khusus seksi hulu. Nanti itu yang akan menggawanginya di kabupaten kota. Kalau ndak Arif, kalau ndak Ahmad Muzami. Gunanya apa? Ketika kawan-kawan akhir tahun, karena di Permenpan 9 itu wajib mengusulkan dupa akhir tiap tahun. Tiap tahun. Jadi kalau dalam biasa aku cio, buka-buka lah aku cio ini. Namun kawan-kawan aku banyak aku cio. Buka puluh tu. Jadi buka puluh begini. Nah, Sambal. jadi seperti itu. Nanti akan diadu SKP usulan awal tahun itu dengan usulan dupa. Ini selarasnya atau enggak? Nah, makanya untuk stressingnya kepada kawan-kawan, penghitungan pertama penghitungan jumlah N. Penghitungan jumlah N itu kita sudah sejak dari dulu sudah ada rasionya kan, 1/1000. Itu dimungkinkan ada 1 pernikahan, satu pernikahan. Nah, saudara kawan-kawan, kalau penduduk awak tu 220,000 nya, anjan ni buat lo target 250. Galak orang. Atau dibuat 180. Ada peluang nikah siri 20. Ya nak? Nah, jadi target itu tuh harus diatur sesuai dengan jumlah penduduk di kabupaten, di kecamatan yang bersangkutan. Nah, kemudian karena 2022 itu kita akan mengeksekusi Permenpan 9. Tentu di yang tiga objek ini bapak-bapak, kawan-kawan, ini harus tergambar dalam SKP atau kontrak kerja per tahun. Pelayanan bimbingan nikah rujuk, pengembangan kepenghuluan, bimbingan masyarakat Islam. Nah, jadi kalau kecil aku yang sering aku sampai ke Pak Kanwil, jangan lagi konsentrasinya di sini. Kalau di sini konsentrasinya bapak, ambo yakin dengan bertambahnya apolai nanti, kalau disetujui oleh Menpan formasi PPK Peng Hulu. Kalau ada formasi PPK Penghulu, bisa nak diambil kerja formasi PPK kok? Nggak bisa.
hilang kinerjanya. Tentu tidak bisa lo diukur kinerja, karena PPK penghulu itu adalah jabatannya adalah jabatan setara dengan jabatan penghulu ahli pertama. Nah, kalau keluar itu tuh Bapak-Bapak, kemarin itu kita usulkan sebanyak 122 orang Kemenpan. Nah, para yang disetujuinya besok itu terserah ke Menpan loh, kan? Nah, kalau itu tuh, kalau keluar formasi PPK penghulu, maka Bapak-Bapak akan susah. Kalau yang ini masih jadi brand pekerjaan atau brand tusi, akan susah. Nah, maka bergeraklah di bagian pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam. Nah, kau nak ngakuin aku juga, kan? Betul takanglah kawan-kawan pada. Nah, Semua nak. Dia dekat kau le. Iya. Mana kena aku kau ya semua. Iya, San. Biar lebih siap. nah, Kawan kau pindah. Kawan kan yang pindah. abang mempertegas nanti sampai Pak Kapit tadi isinya. Itu kan materi Pak Kapit. Nah, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural. Kompetensi teknis, kawan-kawan, kamu percaya kawan-kawan lebih hebat dari Kasih Hulu. Yang tiga ini masuk dalam UKOM, uji kompetensi, baik dari yang 3B ke 3C, peralihan naik dari pertama ke muda, atau 3D ke 4A, muda ke media, atau dari 4C ke 4D, dari media ke utama. Materinya tidak akan keluar dari yang tiga ini. Oleh sebab itu, kawan-kawan, berkaitan dengan kompetensi teknis, kompetensi teknis penghulu pertama itu persoalan membaca Al-Quran. Kamu bukan mengkritik atau merendahkan di lomba video tahun 2020 kemarin. Itu kan banyak tuh video yang masuk. Kecik Bang Yosef, Pak Kasih Bina Lembaga, Pak Mutaji suruhnya gaji Bang, dah ada dulu banyak, dah lului lidahnya mah, kan? Suruh dia ngaji dia. Itu bahasa yang disampaikan. Pailo mau menghadiri nikah pejabat di lingkungan kanwil, entah menggigil kerana umur di dalam atau umur beli-beli. Tidak tentu entah mana zai, entah mana zal, entah mana za, entah mana sin, entah mana sin sad. Senior ada zai. Tuh. Tuh kemudian adolo pai manikahan pakai baju pendek. Yang tanya limanya nak. Masuk fotonya kamu, buat Japri kasih bimasnya, tolong diingatkan dan dibina Pak Kasih. Hebohnya. Kau orang mengiriman foto kok. Hebohnya.
Nikah di kantor maupun di luar kantor. Ada nak? Kalau nikah di luar kantor boleh, di dalam kantor tu boleh pakai baju olahraga. Ikut pakai baju olahraga. Nah, gimana? Kadang-kadang kawan-kawan itu kan, sudah susah. Atau memang karena perainya. Yang nikah di kantor perainya kan, ada tertentu melayani kan. Nah, kemudian memahami dasar-dasar hukum munakahat. Ini mungkin kawan-kawan, terutama yang passing kemarin, itu kami sampaikan terutama kepada yang passing kemarin. Di dalam hukum nanti, baik di dalam hukum maupun di dalam asesmen, ini persoalan dasar-dasar hukum munakahat ini sering keluar. Akan keluar itu adalah dalam bentuk studi-studi kasus. Ambo pai ke soal contoh, anak perempuan ini satu tunggal. Bapaknya, saudara perempuannya yang ada, tidak ada yang laki-laki. Kemudian yang ada kakeknya ini berdua. Kakeknya yang kandung ini sudah meninggal. Nah, ternyata kakeknya ini punya anak laki-laki. Anak laki-laki kakek ini punya anak laki-laki pula. Bolehkah dia menjadi wali? Boleh. Ada yang mengatakan lah jawabannya wali hakim yang lah. Tendensinya tendensi apa itu? Tidak karena ya sama kamu. Dahulu sama mau dah ya. Lah jawabannya. Balik ke sini. Balik saja lah. Nah, hati-hati. Nah, kayaknya tendensi orang akan membaca nanti tendensi. Nah, jadi kalau itu tuh karena jelas urutannya itu. Tak donang ke bawah, nang kate, donang kate, yang kan hawasi, yang kesampil, nang kesampil nama si hado baru dia punya di bawah. Dua. Nah. Kalau sempat itu soal yang kayak itu keluar dihukum, kemudian bapak mengecek, wah dia kan, anda boleh lihat. Langsung coret itu jali salah jali. Nah, mengetahui perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan. Nah, kita hari ini 6 kabupaten kota. Nah, mungkin sekedar mencek. Ini jujur ya, Blanko model N yang dikeluarkan oleh Nagari ada yang masih pakai 713? Hah? Ada? Pasaman? Masih ada yang 713 yang dipakai? Dah dong. Besok payah bawa ke pasaman kalau tamu dan bawa besok itu sama pasaman nunggu keceng kada hidup. Begitu je. Dia kan masih ada yang 713 pakai. Yang dipakai itu Blanko 473. Masih ada yang pakai. Dia kan. Abu kalau ragam non memakai 73 balik, itu iwana lah meruntuhan mana. Kan dua bola. Nah, masih ada sebagian yang pakai rekomendasi via situs web. Bagaimana nih? Kalau beda lagi informasinya. Kalau
Kalau yang simkah web itu, awak tuh tergantung di orang tuh, awak tak bisa membuat format. Beda dengan simkah desktop. Kalau desktop awak bisa membuat format. Nah desktop. Nah, kecuali itu yang lain, yang itu abaikan. Abaikannya itu. Nah, yang kamu sampaikan itu Kak adalah N1, karena nanti akan bertabrakan ketika kawan-kawan menerbitkan buku nikah dengan isbat dan pemakaian N3 di 713. Bertabrakan kan? N3 di 713 itu masih persetujuan. Sementara N3 di 473 itu adalah permohonan isbat. Maka dia akan bertabrakan nanti. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan dari kabupaten kota yang lain di Sumatera Barat, nah ini di Sumatera Barat, foto suyanya kiriman ke Kasibina, ke Seribu. Nah, foto suyanya itu kiriman ke Kasilu. Nanti Abu Japri kasih bimasnya untuk ditertibkan. Nah, aduh memang karek tahu sebetulnya pada niat lampau suram. Nah, itu salah satu contoh gitu. Peraturan mengenai catatan perundang-undangan. Nah, untuk penghulu ahli muda, anaknya seketik menguasai simulasi akad nikah. Nah, simulasi akad nikah ku kawan-kawan iku berbeda lima-limanya. Berbeda. Masuk nak pertimbangan di pelaksanaan akad nikah ku pertimbangan adat. Masuk nak? Masuk. Ada di suatu daerah menyanjikan laki-laki jumpa dusi pun tak bisa, tak boleh. Akhirnya di pasaran yang tidak semua orang ada energi itu. Di pasaran juga ada itu. Kearifan lokal dan kearifan sosial. Nah, nanti kita sepakati kau nanti bapak marginnya, market pelaksanaan akad nikah tu. Kadang-kadang lu ada tibu keluarganya dari keluarganya cuk di Jawa, apa tu 2 kilo lu juga selendang tu kan? Atau mereka nak babansi di dalam saji. Nah, kemudian penghulu media menguasai tambah kan? Kalau penghulu media aku kalah hebat-hebat. Menguasai wawasan perbandingan hukum munakahat, memiliki kemampuan memandu akad nikah dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa asing lainnya. Bahasa asing lainnya itu bahasa Sarojo, kan? Masuk kamu. Bahasa asing lainnya kan. Bahasa Inggris. Dan Ikoko bapak-bapak kawan-kawan, teks Ikoko nanti bagi yang akan naik pangkat di yang Lahmadia itu harus dilampirkan itu. Contoh ketika ada catinnya itu yang berada dari luar, ya, catin yang dari luar, Ikoko dilampirkan, akan dilampirkan. Nikah campuran kau nanti dari orang Lebanon gitu kan, nanti orang Oki tinggi, pasti ada, dan itu teksnya dilampirkan. Nah, menguasai wawasan perbandingan hukum munakahat. Nah, karena bapak-bapak, kawan-kawan, dan orang pakai di situ di Indonesia itu kan umumnya mazhab
Mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Hanafi perlu wali nikah. Hah? Perlu tak? Enggak. Sempurnanya enggak wajib. Betul dah lihat. Jadi harus menguasai wawasan perbandingan pernikahan. Nah, antara ini yang nomor 2 ini Bapak-bapak dan yang nomor 3 ini bisa dituangkan dalam bentuk karya tulis. Bisa untuk pengetahuan dewa sendiri, bisa untuk pengayaan. Di samping itu bisa juga untuk mengambil angka kredit. Nah, bab angko literasi itu yang dianuan Bapak-bapak. Karena target output dari kegiatan kita ini adalah nulis. Nulis itu angka, bukan 0,0. Kalau dari peristiwa nikah, maka dapat angka 1 itu berapa peristiwa? Banyak. Hah? Nah, kok Pak Yongki penghulu pertama golongan 3C. Pembentukan Modal. 33 peristiwa awak nama mengajukan dari A sampai Z baru dapat angka 1. Peristiwa setahun itu cuma 180 atau 300 nala. Wah ngarajuan serunya barang angka kredit baru apa? 10. Hah? 10. Anggaran 10 baru. Tapi kalau karya tulis B. Maka titip pesan ke kawan-kawan APRI yang dikukuhkan sebelum raker. Cobalah rancang kapan akan dilakukan seminar proposal seminar karya tulis ilmiah untuk menyambut per 31 Desember 2021. Nah, titip ini mungkin ke kawan-kawan yang dari Bukit Tinggi, Agam, Payakumbuh enak. Kota Payakumbuh, Kepulauan Mentawai. Kita ada 4 yang belum dikukuhkan APRI-nya. Kanduang saya Pak. Bukit Tinggi, Agam, Payakumbuh, dan Mentawai. APRI wilayah sekarang ini belum bisa melaksanakan rakerwil karena masih ada yang belum dikukuhkan. Nah, kita beri timing dalam seminggu ini. Kalau tidak juga dikukuhkan, rakerwil jalan minus peserta dari yang 4 ini. Itu rencana kita. Karena apa? Karena akan closing Permen-PAN 62. Nah, jadi minta tolong itu disampaikan nanti ke ketua-ketua PRI-nya yang tertunjuk untuk mensegerakan proses pengukuhan. Nah. Ya, tunggu. Bajunya pakai. Baju laki. Ini dulu. Yang baju. Ini kompetensi teknis untuk penghulu wali utama. Tambah lagi mampu melakukan bimbingan perkawinan. Artinya Bapak, penghulu media ahli media itu sudah harus fasilitator. Kerajo ya. Harus fasilitator. Nah, kejarannya apa kawan-kawan?
Untuk tahun 2022 tidak ada lagi ditemukan proses bimbingan perkawinan konvensional seperti hari ini. Bah proses konvensional tuh, panggil pasal masuk ke ruang Pak KUA. Setengah jam, belam. Tidak ada lagi yang seperti itu. Nah, penghulu ahli media itu harus ahli utama dan ahli media harus mampu melakukan, bisa dia ada punya konsep bimbingan perkawinan. Nah, kemarin baru suratnya datang dari pusat, mungkin akan ada revisi anggaran. Kalau Takayuh di Danawa akan melaksanakan BIMTEK fasilitator win-win virtual. Nah, jadi penghulu muda dan penghulu media, nah itu nanti wajib ikut Virtual ya. nah, tapi secara virtual. Nah, nampaknya aku membuat jadwal virtual Pak. Rencana aku membuat jadwal virtual aku jam 8 malam sampai jam 10. Itu rencana. Kalau siang mau banyak kesibukan ya. Pasti akan banyak yang tidak ikut. Nah, itu narasumbernya adalah fasilitator BIN nasional. Nanti kita coba koordinasikan dengan Ibu Alisa Wahid. Nah, beliau siap, tapi jadwalnya itu jam 8 malam sampai jam 10. Nah, itu nanti yang akan kita coba Pasangan. bincangkan dengan kepala bidang. Nah, kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Benar, perlu bisa Bapak baca. Nah, usulan penilaian dan penetapan angka kredit penghulu diajukan 2 kali dalam 1 tahun. Dapat periode April dan periode Oktober. Periode April diajukan Akhir tahun. Desember. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan, tolong disampaikan nanti di kabupaten kotanya. Kalau ada yang akan naik pangkat, naik jabatan, nah, bukan sekedar hanya pengurusan Pak saja. Untuk akhir Desember nanti kita closing 15 Desember. Ya. Kita closingnya 15 Desember. Lewat dari tanggal 15 itu, kalau yang akan ke 4B atau ke 4A silahkan diantarkan ke Jakarta langsung. Nah, karena Bapak-Bapak, struktur tim penilai hari ini berbeda dengan struktur tim penilai yang ada di Permen 462. Berbeda. Jadi SK tim penilai kemarin itu mungkin akan kita ajukan revisi lagi. Nah, jauh bedanya. Nah, kalau yang untuk Oktober, kalau yang untuk Oktober itu akhir pengajuannya ada bulan Juli. Pertengahan Juli sudah selesai semuanya. Nah, jangan kecolongan kita seperti yang kemarin lagi. Berbeda halnya dengan kawan-kawan yang hanya pengurusan
paknya saja. Contoh Pak Malin, Mr. Haji, beliau sudah selesai naik pangkat beliau. Besok tu beliau hanya untuk mengajukan angkat dupak yang tertinggal. Terakhir penghitungan tanggal berapa, Mister? Desember 2019. Berarti penghitungan yang beliau lakukan besok itu adalah dari Januari 2020 sampai 31 Desember 2021. Tanggal 31 Desember itu closingnya. Ya. Karena tidak akan naik pangkat, cuman pengeluaran dupak saja. Ya dah ambil, ya ambil lah ambil. Lebih 5, ya 5 lah, 10 lah. Indra Suherman pun seperti itu. Terakhir penghitungan Desember 2020. Desember 2020. Berarti dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Hanya itu yang akan dihitung. Kemudian yang pengusulan naik pangkat kemarin, Pak Mas Rizon, penghitungan terakhir sampai Mei 2021. Berarti pengajuan untuk kemarin itu adalah 1 Juni 2021 sampai 31 Desember 2021. Dapat setengah ya setengah. Alahnya tuh. Dapat 2 ya 2. Nah, Paradonya. Barado. Itu kan. Ada lo kawan yang ngecek kalau tidak diajukan nama ada kasih. Tidak ada tuh. Kenapa ada? Kenapa ada? Tidak diajukan, tidak ada. Cukai tak kamu juga tak ada. Alah. Sampai dulu jual. 2020 itu lah selesai kan? Dan lalu selesai 2021. Kebajuan dan 2021 kok. Itu yo. Kalau YouTube dah buat 2021 ngui. Ngui. Awak kalau naik pakai gambar gede gitu kan? Dia ambilan setahun kau je kan? Angui. Besok 2022 bertamu pengajuan 2000 tahun 2021 tu. Itu langsung coret. Jadi walau yang sudah naik pangkat, susunlah dupaknya itu dari pak terakhirnya. Nah, kalau tidak menerima pak terakhirnya silakan kontak bagian kepegawaian Kanwil. Nah, itu bekasi dia ada kawan dia lewat di itu saja tahun 2019. Di buitnya untuk kredit lupa sambil dulu dia bertanya banyak. Ini apakah dianggap anu saja itu harus dari dulu sebagai sampai ibunya memang dia lagi ada dua versi. Golong 3A baru 3A golong pembentukan kok. Sebelumnya penghulu pembentukan. Golongannya 3A, penghulu pertama, golongannya 3A, berarti penghulu pertama. Nah, sajak 2000 sawaleh, 2 waleh, 3 waleh, 4 waleh, 5 waleh, ada 10 tahun. Kalau disusunnya itu per tahun, kita hitung. Nah, disusunnya dupa tu berikut bukti-bukti fisik yang ada tu supaya tidak tabah warna, tidak menakui gitu kan. Jilid per tahun. Kalau dijilid 10 tahun tu ikut.
Jilid per tahun. Itu kredit Juga nih, lo mau bawa ke pedang. Nah, jadi silakan bantu ya, bantu susun per tahun, jilid per tahun, karena kita akan closing. Akan kita nilai. Nanti akan keluar paknya, kita keluarkan paknya. Persoalan kenaikan pangkatnya itu nanti kita bincangkan dengan kepegawaian. Nah, atau versi yang kedua. Kalau versi yang kedua dia tidak mengusulkan, maka itu akan dianggap hangus, tidak bisa diusulkan dan tidak bisa dihitung kembali. Nah, bahayanya apa? Ketika ada pemeriksaan kinerja dari inspektorat. Dari 2011 dah naik pakai sementara digaji dengan tukin penghulu. Ya, kan tukin penghulu tu, kan tukin penghulu pertama tu berjuta mati ya. Hah? 3 juta 3 tu ya? Hah? ini pada 5 juta. Pada 5 juta. Pada Nah, mana? jadi dia itu akan dianggap angus. Nah, nanti akan berimbas ke kinerja. Kok jadi temuan beko? Nah, jadi sarankanlah kepada yang bersangkutan susun yang real saja. Jangan yang siang dan demikian nan real saja. Barangkali setahun yang ngerajuan nikah peristiwa. Barangkali 1 tahun itu menerima berkas, memeriksa berkas. Yang model-model itu saja dimasukkan. Jadi bantu, ya Cok. Bantu persamuan kawan tu. Ya, bina tukin sama-sama dan tu untuk kawan yang membantu kan ada persoalan tu. Hah? Dan si Cangga mau por si Cangga. Nah, Proyek. kemudian ini ketentuan di Perka BKN, kawan-kawan. Ini sering kita ini lupa. Persyaratan administrasi pengajuan lupa itu SK CPNS, SK PNS, SK kepangkatan terakhir. Kemudian keputusan tugas SK tugas terakhir 5 KUA-nya. SK Pak terakhir. Nah, Pak yang dimintanya kan. Kemudian SKP bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi ikut diletakkan 1 bundel bersama surat pernyataan melaksanakan tugas. Rekapitulasi. Ya, tidak di dalam, tidak dijilid. Jika kau nak masuk dalam jilid, cukup dalam bertulang. Lengkap ibu kau. Kemarin tu kalian pasien dengan kawan-kawan. Kalian pasien kawan-kawan menghitung dan tidak semua ini kau. Nah, untuk 2022 dokumen itu awal besok lupa. Rencananya petang 24 tanggal 5 dan 7 akan ada launching lupa di Jakarta. Cuman entah Allah masalahnya diundur. Mungkin ada kegiatan untuk BIMTEK revitalisasi hari ini yang akan berjalan. BIMTEK layanan KUA, kemudian BIMTEK apa lagi satu lagi? BIMTEK jaring sosial, jejaring lokal. Jejaring lokal hari Rabu sampai hari Sabtu. Kemudian yang BIMTEK layanan KUA dari Senin sampai hari Kamis. Nah, untuk program revitalisasi KUA. Nah, jadi mungkin gara-gara itu tidak jadi launching Edupak karena dana tersedot ke sana. Nah, oleh sebab itu
kawan-kawan, ini disiapkan. Ini kita siapkan yang pertama tentu punya HP yang bagus untuk scanner. Untuk 2022. Kuado yang paling rendah tuh Oppo Reno 5 ya. Wah, Samsung kalau S10 bisa. Kalau Xiaomi, maksud kamu ya. Jadi siapa nak kerja? Karena besok kalau bahasanya kan penghitungan angka kredit itu non tunai. Lambat lah menjadi berkas bumbu-bumbu dalam kerawat kan. Nah, itu struktur penilai kini kawan-kawan. Kalau dulu kan tak model itu strukturnya dong. Jadi yang jadi ketua tim penilai itu dijabat oleh Kakanwil. Kalau dulu tim penilai kan bukan Kakanwil. Kemudian sekretaris tim penilai dari unsur kepegawaian. Kalau dulu sekretaris tim penilai dari unsur kepegawaian. Nah, kini dari kepegawaian. Berarti dari bagian umum. Anggota paling sedikit 3 orang dengan ketentuan 2 orang dari penghulu dan 1 orang dari pejabat yang membidangi kepenghuluan. Jadi kalau 2 penghulu, 1 kasih pengeluh yang dari pejabat kepenghuluan. Kalau 6, 2. Kalau 9, 3. Nah, jadi model itu. Nah, komposisi awak 321 orang kini itu nanti akan kita coba konsultasi ke pusat bara maksimal bisa jadi tim penilai. Nah, format penilaian itu nanti Bapak-bapak untuk tahun 2022 awal itu kan kita sudah mulai menilai lupa 2021 itu penilaiannya rencananya di daerah kita lakukan. Jadi di daerah yang bersangkutan. Jadi dikirim barangnya ke Padang, sudah divalidasi di kepegawaian Padang, bawa lagi pulang. Bawa pulang, tinggalkan yang dibawa oleh tim penilainya. Nanti seperti itu. Nah, kalau ke Padang itu akan memakan biaya. Nah, kalau disampaikan Pak Kabit tadi hukum, masalah hukum, lulus hukum. Jadi kapan ini berlaku hukum? Kalau kawan-kawan lalu mengusulkan angka kredit hari ini lupa kemarin atau yang akan datang ini dari 3B ke 3C, berarti dia 2022 itu lulus hukumnya. Lewat karena belum pemberlakuan hukum. Kalau yang seperti tadi Bojo dia tidak usulkan, nanti dia akan kena hukum. Tapi kalau diusulannya ini bisa mencapai, tapi tidak dia kalau 3A nya harus ke 3B dulu. Tidak bisa ada 3A langsung ke 3C gitu kan. Istimewa ya. Harus menunggu. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang lah naik KPA, yang lah bertengger di MPA ini aman dari hukum. Kalau kawan-kawan lah yang bertengger yang di 3D, di 3C ini aman dari hukum. Tapi kawan-kawan yang 3B hari ini nak naik ke 4C, kembalilah kuasai yang 3 sampaikan Pak Kabit tadi. Kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Sosiokultural itu termasuk dari dalamnya WASNAS, wawasan kebangsaan. Al-Quran Pancasila.
Kalau video pun ada duit. Itu kan cerita lama. Cerita lama. Sudah dinyatakan 4.500 penyuluh terpapar Radikalisme. Nah, ya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi pilihannya sudah selesai. Iya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kawan-kawan yang bertengger di 3B hari ini dan di 3C di 3D hari ini, maka kejarkan angka kreditnya. Kalau tidak ingin kena hukum. Tapi di 2021 untuk periode Oktober kalau kawan-kawan berselengah-lengah saja, di periode Oktober kawan-kawan akan terkena hukum. Nah, hukum ini kalau sekedar kasih hulu, itu lah bisa semua, kan? Sama kasih hulu tu nak wangi-wanginan itu kan ada lihat kan? Nah, hukum ini dihadiri oleh pejabat penjamin mutu dari Biro Kepegawaian. Itu nan habis nawak. Nah, jadi kini kawan-kawan susunlah untuk menghindari hukum yang pertama. Tapi kalau yang lah di 3D, kini di 3D 2 tahun atau di 3D 3 tahun, tidak mencapai angka kredit untuk KMPA Media, tentu disusun dari periode Januari ke Desember. Pak, saya dulu. Kalau apa memungkinkan itu nanti diusulkan untuk periode kenaikan pangkat Oktober, maka akan mengikuti hukum lagi. Jadi itulah kawan-kawan, tambah dikatakan tambah rumit, tak rumit, dilalui saja. Dinikmati saja. Nah, ini yang dituntut dulu, Ustaz. Penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala KUA kecamatan diberikan angka kredit tambahan sebesar 15% dari angka kredit penjenjangan untuk 1 kali kenaikan pangkat lebih tinggi dengan ketentuan. Jadi kawan-kawan penghulu yang ditunjuk jadi kepala KUA dapat bonus 5 balik Pak Sen. Hah? Hah? 1 kali kenaikan pangkat. Nah, per tahunnya ketentuan berikut. Angka kredit diberikan 1 kali kenaikan pangkat atau jenjang jabatan selama melaksanakan tugas. Sekali. Bukti fisik melaksanakan tugas SK berita acara. Penghitungan angka kredit ini masuk dalam unsur utama. Kalau 50% dari 100 kan 5 balik. Kadang tuh. Bersyukurlah kawan-kawan. 50% cuma ngake lu ikut sama. Ikut sama karantina lu. Ikut boleh itu. Sekarang kita ceraci. Kita acara. Kama juga dicari lah. Nah, jadi nama yang adalah kepala KUA ini contoh diperpanjang. Ya. Diperpanjang oleh Pak Kemenak. Tapi kalau dalam 8 tahun gini, ya siap. Siap untuk istirahat. Terus siap istirahat. Pikir siapa kami tadi nak? Tahun Pak. Nah, Sampai tahun. kecuali di KUA di kabupaten itu nyo sorang saja. Ya, kecamatan sampai balik ulang lah tu kan. Amang ko banyak kalau KUA yang model itu mengkingkik perangainya. Karena bagi nawak beliau pindah lagi situ dah. Ya sekarang negeri ada tu negeri. Nah, tapi kawan-kawan informasi sekedar informasi dari Jakarta
bahwa PMA 34 itu mungkin akan ada perubahan. Cuman beliaunya tidak tahu apa ada dengan akan membuka peluang penyuluh menjadi kepala KUA. Itu pernah lupa kasih. Hah? Pernah lupa ingat kita. Iya. Belum diangkat. Sekarang ini saja BNPB itu biasanya berada di bawah Direktorat Direktorat Bina KUA. Sekarang pergi ke Sekjen. Biasa saja, no problem. Baru pergi dari apa? Silakan siapa yang mau minum sendiri-sendiri belakang ambil, jangan bersama-sama. Ikut tinggal, saya nembus orang. Tinggal seorang mau pulang. Nah, kemudian penghulu yang melaksanakan tugas pada daerah tipologi D1 atau D2 diberikan angka kredit 15%. B1. Jadi hari ini kawan-kawannya di tipologi daerah tipologi D1 jangan berkecil hati nikah nenek. Tapi engkau mulai persen dari salary kan? Jaspro kadang-kadang. Jaspro kadang. Jaspro kadang-kadang tu kan? Ada sama Boleh untuk apa kasih yang mau membagi maju pencairan sekali sebulan. Angka kredit ada sekian. Iya. Sama ketentuannya untuk 1 kali jenjang jabatan selama melaksanakan tugas. Nah, kemarin itu ada yang bertanya, dulunya lah ada P dari 3A ke 3B. Contoh, kini nyalah 3C atau nyalah 3D. Yang K balik jadi ke Papua, bisa diusulkan. Ini P itu jalan mana jadi ke Papua, lihat itu kan? Bisa. Bisa. Sekali naik pangkat. Bisa. Bisa banget. Kemudian penghulu sebagai kepala KUA yang memperoleh predikat sebagai kepala KUA Kecamatan Teladan 1, 2, dan 3 tingkat provinsi memperoleh angka kredit 25%. Artinya kawan-kawan, lomba KUA Teladan Koyo kan berlanjut. Sarang-sarang. Ya. Angka kredit penghargaan itu 1 kali untuk kenaikan pangkat, tapi ada catatannya, angka kredit sebagai kepala KUA Kecamatan Teladan 1, 2, dan 3 provinsi pada saat bersamaan tidak dapat diberikan angka kredit tugas tambahan sebagai kepala KUA kecamatan. Pilih Manan Gadang. Mulai persen atau 25%? 25. Itu apa? Kecenderungan dari manusia memilih yang besar. Ya. Suku kena Kemalam sunatullah. Suku kena. Tidak. Kemudian untuk penghulu kepala KUA berprestasi di tingkat kabupaten 15%. Ini dapat semuanya. Kalau ada penghulu bertiga di situ tu dah pelot menambah yang bertiga tu. Penghulu yang memperoleh angka kredit 1 dan 3 tidak diberikan angka kredit sebagai penghulu yang bertugas di tipologi 1. Jika pada KUA kecamatan terdapat lebih dari 1 orang penghulu, masing-masing penghulu memperoleh angka kredit yang sama. Itu yang untuk tingkat kabupaten, sama bukti fisiknya. Nah, itulah mendekati hampir ke bapak-bapak, kawan-kawan. Penghitungan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional penghulu berdasarkan Permen 462/2005 berlaku
berlaku sampai 31 Desember 2021. Kekuncinya ya. Penghulu yang sudah melaksanakan tugas berdasarkan Permen PAN 62/2005, penetapan angka kreditnya paling lambat dilaksanakan pada April 2022. Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional berdasarkan Permen PAN RB nomor 9 2019 mulai berlaku 1 Januari 2022. Jadi 2022 bisu apa-apa IP Catatan lama. catatan lama buka Permen PAN 9. Susun SKP berdasarkan Permen PAN 9, Perka BKN 6, Perka BKN 6 P balik dan PMA 6 balik. Nah, jadi berdasarkan itu susunan kontrak kerja SKP. Demikian. Terima kasih Mas Al. Terima kasih. Jadi stressingnya mungkin kami sampaikan ke kawan-kawan. Mari kita bekerja sama di kabupaten kota, minta koordinir oleh APRI-nya masing-masing. Yang penting seluruh penghulu hari ini harus mengusulkan dupa per 31 Desember 2021 dan bagi yang akan naik pangkat per 15 Desember 2021. Closingnya 2. Bagi yang akan naik pangkat 15 Desember, bagi yang tidak naik pangkat 31 Desember 2021. Demikian Bapak-bapak. Nah, mana tagayang angka kreditnya, silakanlah APRI Kabupaten Kota menggagas seminar karya ilmiah. Karya ilmiah untuk penghulu bara. Penghulu muda pertama boleh ya? Boleh semua. Boleh semua. Betul. Kalau boleh semuanya, silakanlah gagas itu di APRI Kabupaten Kota. Siap. Kan bisa menggagas itu tuh kan bisa lewat virtual. Bisa kan? Bisa Pak. Seminar virtual. Iya. Nah, tidak ada artinya kan? Iya. Tuh kalau nah, jadi silakanlah nanti pada kawan-kawan APRI Kabupaten Kota untuk menggagas kegiatan itu. Karena itu adalah angka. Kalau karya ilmiah itu sampai di kanwil telah diseminarkan, ada bukti fisik, ada foto, ada berita acara seminar. Biasanya tim penilai kalau di provinsi itu kan agak nuju, kan? Agak tenggang rasa. Tapi kalau di nasional Bapak-bapak mungkin kalau berbagi itu Alfiandri di Kabupaten Padang Pariaman mengajukan angka kredit ke pusat untuk 4B itu 190 sekian lebih. Barang yang disetujui oleh pusat 85. Kalau 195 itu lah juga berapa? Berapa sih mau bukan gitu. Ya, juga berapa sih bawa gitu kan? Dan disetujui di pusat tu 85. Jadi ganas orang Jakarta tu daripada orang Kanwil. Nah, kadang-kadang awak tu bapak-bapak indah yuwo gitu kan. Lah keluar MPA tu nono menai. Malah diminta SK-nya tu, data SK-nya tu ada apa dikiriman lah. Jadi kiriman pada lewat peradu itu tu untuk database. Nah kini go kan di seksi hulu tu saja membuat database penghulu. Database tu isi pointer pentingnya itu adalah pak terakhirnya barang, TMT pak terakhir itu barang. Kemudian kalau ada tugas tambahan
SK tahun barat karena kita akan mengeksekusi PMA 11 tahun 2020 pemetaan dan jabatan kepala KUA. Jabatan kepala KUA itu sampai tahun 1 periode boleh diusulkan kembali kalau berprestasi dan berkinerja baik. Nah, jadi sulpo itu Bapak lah pada tahun pengulu pun tak naik pangkat karena nanti akan ada reward dan ada punishment. Nah, jadi kita minta itu tuh dikirimkan SKA lu jadi kirimannya seperti ini kan. Nanti akan kita kirimkan data yang validnya ke kabupaten kota. Baik, Bapak-bapak, kawan-kawan semua, nah hari sudah jam 3 dan di slide sudah terima kasih, wassalamualaikum. Kita sudahi kegiatan berbagi informasi tentang informasi terbaru di sesi kepemiluan ini kepada kawan-kawan dengan harapan yang sangat besar bagi kita yang hadir 30 orang pada hari ini. Mohon ini untuk sampai menyampaikan kepada kawan-kawan yang tidak hadir, karena tidak mungkin pula kasih kepenghuluan menemui kawan-kawan ke kabupaten kota. Kalau 9 balik hari itu ke kabupaten kota itu habis hari ini. Nah, mungkin melalui APRI-nya kita titip pesan, terutama APRI Kota Bukit Tinggi, APRI Kabupaten Agam, ke utusan hari ini gitu kan, Kota Payakumbuh, yang Payakumbuh, silakan itu dipercepat, karena kalau tidak dilaksanakan pengukuhan di 4 kabupaten kota itu nanti pas raker akan dilibatkan. Dan terakhir kepada kawan-kawan, insyaallah tanggal 20 akan dilakukan kegiatan FGD kepenghuluan. Nah, ini closing ya, FGD kepenghuluan. Nanti stressing FGD kepenghuluan itu adalah kita akan mencoba mendudukkan bukti fisik per PMA 16 tahun 2021 ini. Ya. Oleh sebab itu, titip ini kerjasama kita bersama ke masing-masing penghulu di kabupaten kota. Tapi alangkah lebih baiknya kerjasama. Mohon kepada kawan-kawan punya draft usulan bukti fisik, ya. Draft usulan bukti fisik yang sederhana untuk pengusulan dupak berdasarkan Permenpan 19, Permenpan 9. Nah, jadi patokan utama kita apa? Buku hijau yang diterbitkan Kanwil tahun 2018. Nah, kalau ada yang bisa dipakai di situ tuh pakai itu. Tapi kalau tidak ada yang bisa dipakai itu, keluarkan, bikin yang baru. Nah, jadi model itu caranya. Kalau dapat, bapak-bapak, dalam bentuk soft copy. Contoh, pendaftaran di Koko bawa bukti fisiknya. Kalau masih bisa yang dikumulatifkan satu bukti fisik, tapi dia merangkul beberapa bukti dan kegiatan, itu lebih baik. Nah, jadi lebih simpel. Dulu kalau pernah kan, khutbah, pelaksanaan akad nikah, sigat ta'liq, apalagi itu satu bukti fisik, ya. Satu atau kilowali sudah satu bukti fisik. Nah, jadi nanti kepada kawan-kawan seperti itu juga, ya. Jadi minta tolong kepada kawan-kawan untuk menyusun draft usulan bukti fisik berdasarkan Permenpan 9 ini. Bagi kabupaten kota yang tidak mengusulkan,
berarti tak kreatif. Ya. Acara di hotel. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan acara kita ini dapat mengejutkan kita untuk selalu berkarya dalam rangka peningkatan kapasitas kita dan meningkatkan karir kita di bidang dunia kepeguluan. Kami sudahi dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.